PT Permodalan Nasional Madani atau PNM melalui program pengembangan kapasitas usaha atau PKU memberikan pelatihan akbar kepada 1.000 pelaku usaha binaan PNM di Kota Padang. Kegiatan yang mengambil tema Ibu Mekar bersama PNM memajukan ranah Minang digelar di Auditorium Unan pada Sabtu pagi. Kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Dari PNM, nah nanti jika usaha ibu-ibu maju berkembang, ya, dan butuh akses keuangan yang lebih besar lagi, ibu-ibu semua nanti bisa bergabung ke BRI, istilahnya naik kelas, sehingga menjadi baik itu nasabah KUR, nasabah Kupedes, bahkan nasabah retail BRI, nasabah besar-besar BRI. Jago, ngurus anak, bersihin rumah, ngantar anak, nyuci, ngepan, sampai ngatur keuangan. Gila memang. Multitasking ibu-ibu kok. Itu kalau di Ciboga, bapak-bapak, ibu-ibu, saya rasa ini cukup berat. Sampai jago lalu baliet, sampai beraktivitas, ini yang ibu-ibu lakukan. Dan termasuk di sini adalah ibu-ibu adalah pengatur keuangan yang cukup handal yang disebut oleh Pasasi dalam bentuk ameh di Pegadaian. Saya izin ini Mas. Yang pertama, Bu Mulyani, misalnya harap ameh kini ibu-ibu dalam hal ini logam mulia LM 1.500.000. Besok harga emas itu sudah 1.550.000. Pertanyaan saya, apakah Ibu Melani sudah untung? Tadi ini 2 hari kemudian harga balinya 1.550.000. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu dalam hal ini diwakili Ibu Melani sudah untung atau belum? Sudah. Persepsi yang belum sama. Pemimpin PT PNM Cabang Padang Muhammad Wazir mengatakan, selain memberikan pembiayaan dalam bentuk modal, mereka juga diberi pendampingan seperti pelatihan akbar. Para nasabah diberikan pelatihan literasi keuangan dan pemasaran digital oleh pihak yang berkompeten dari BRI dan Pegadaian sebagai bagian holding ultramikro atau UMI. Ia menekankan nasabah tidak cukup hanya diberikan pendanaan akan tetapi juga diberikan pendampingan agar mereka disiplin dalam pengelolaan keuangan, disiplin dalam mengembangkan usaha, sehingga pemberdayaan yang dilakukan oleh PNM dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah
terutama pembangunan ekonomi agar naik kelas. Pendampingan yang dilakukan oleh Account Officer atau AO PNM pada pertemuan mingguan dan bulanan dengan nasabah yang beranggotakan 10 sampai 30 orang, nanti para AO ini menginput informasi dari nasabah. Wazir mengatakan melalui program Mekar, nasabah diberikan plafon pinjaman sebesar 3 juta sampai 15 juta rupiah secara bertahap tanpa adanya anggunan atau jaminan. Ia mengatakan nasabah PNM Cabang Padang mencapai 470.000 nasabah yang tersebar di wilayah Sumatera Barat dengan kredit macet di bawah 1%. Ini kan merupakan rangkaian dari pelatihan akbar kita, karena di PNM itu selain yang ada kita kasihkan pembiayaan dalam bentuk modal, tapi pendampingan yang salah satunya seperti kita lakukan hari ini. Ini kan mengundang 1.000 nasabah, kurang lebih 1.000 nasabah Mekar, yang nanti ini dikasih materi terkait dengan literasi keuangan, kemudian pemasaran digital yang semacamnya itu. Yang ini seperti hari ini kan dalam kondisi akbarnya, besarnya yang kita ngundang 1.000, itu juga ada pelatihan-pelatihan yang mingguan atau yang 3 bulanan ya, karena memang si nasabah-nasabah Mekar atau ibu-ibu Mekar ini nggak cukup hanya dengan dana yang kita berikan, nggak cukup dengan hanya modal finansial kita berikan, tapi harus kita dampingi, karena memang lapisan mereka yang kita jajaki itu memang lapisan paling bawah, sehingga butuh memang pendampingan dan pelatihan yang memang untuk mengembangkan bagaimana dia disiplin dalam mengelola keuangan, bagaimana dia mengembangkan usahanya dan semacamnya. Jadi memang kita ada pertemuan yang mingguan yang dilakukan oleh pendamping kita atau AO. Di kondisi di lapangan kadang-kadang mungkin untuk menyamakan waktu. Karena ibu-ibu ini satu kelompok kan terdiri dari 10 sampai dengan 30 nasabah atau ibu-ibu. Jadi kondisi itu yang mungkin harus kita sinkronkan daripada anggota-anggota ini untuk menentukan jadwal yang dari anggota ini bisa semua. Itu kondisi-kondisinya. Dan juga tentu biasa di lapangan kita menginput apa kira-kira masalah yang ada dihadapi oleh ibu-ibu ini. Yang materi itu nanti akan kita persiapkan untuk materi berikutnya. Kemudian dalam beberapa kegiatan juga kita memang menyiapkan atau mengundang pakar atau expert di bidangnya. Jadi nggak hanya dari AO kita yang mengisinya, tapi juga memang bidang-bidang tertentu itu memang harus dari yang lebih ahli. Karena supaya tepat sasaran. Harapan kita kan dari yang materi kita sampaikan, training pelatihan kita sampaikan itu betul-betul memang berdampak kepada pengembangan usaha si ibu-ibu Mekar kita. Direktur Operasional PNM Sunar Basuki menyebutkan,
menyampaikan PNM merupakan anak perusahaan BUMN yang mempunyai tujuan spesifik untuk memperdayakan usaha mikro, khususnya ibu-ibu yang berasal dari keluarga prasejahtera yang berbasis kelompok. Pemberdayaan ini diartikan PNM tidak hanya memberikan modal kerja atau usaha, namun juga pendampingan, pembinaan, dan pelatihan serta membangun pola pikir kepada nasabah mekar, supaya menjadi pelaku usaha yang tangguh, mandiri, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Sunar Basuki mengapresiasi perkembangan PT PNM di Sumbar dengan nasabahnya mencapai ratusan ribu, dan tunggakan atau kredit macet yang rendah di bawah 1%. Pendampingan yang dilakukan untuk membangun pola pikir menjadi pelaku usaha yang mandiri dan pantang menyerah. Perkembangan PNM di Sumbar sangat menjanjikan. Sekitar 470 anggota yang tersebar di Sumatera Barat. Untuk saat ini nasabah PNM mencapai 15 juta di Indonesia. Apa yang dibutuhkan oleh nasabah PNM siap memfasilitasi, mulai dari membantu perizinan usaha, pelatihan, produksi, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Adalah anak perusahaan BUMN, badan usaha milik negara, yang punya tujuan spesifik, yaitu memberdayakan pelaku usaha mikro, khususnya ibu-ibu yang berasal dari kalangan prasejahtera yang berbasis kelompok. Pemberdayaan di sini kita maksudkan adalah bahwa PNM tidak hanya memberikan modal kerja, pinjaman, tetapi juga PNM memberikan pelatihan-pelatihan atau training, memberikan pendampingan atau kita sebut coaching gitu ya, dan juga menanamkan atau membangun mindset nasabah-nasabah kami adalah ibu-ibu semua, supaya menjadi pelaku usaha yang tangguh, mandiri, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Sebenarnya bentuknya bervariasi, sangat bervariasi. Intinya adalah apa yang dibutuhkan oleh nasabah-nasabah kita, yang diperlukan pendampingannya itu kita sediakan. Dari mulai membantu perizinan, membuat pelatihan-pelatihan, pemasaran, produksi, pemanfaatan teknologi tepat guna. Pokoknya apapun pendampingan yang dibutuhkan nasabah, kita coba siapkan. Bagaimana Pak melihat tentang perkembangan PNM ini di Sumbar? Sangat menjanjikan karena tadi Pak Gubernur sampaikan ada 470.000 dan nasional juga kita sudah mencapai 15 juta nasabah. Jadi kita ketahui bahwa untuk bangun suatu perekonomian yang sejahtera dibutuhkan semacam entrepreneur. Nah, entrepreneur ini yang kecil-kecil kita mulai bangun, dan dibangun nggak hanya dengan memberikan pinjaman aja, tapi pelatihan dan juga membentuk mindset untuk menjadi pelaku usaha. Jadi menjadi nggak cengeng kalau gagal, biasa kalau dalam usaha. Itu mental seperti itu diperlukan untuk membangun pelaku usaha yang kuat begitu. Usaha yang bisa dilakukan untuk PNM itu mengatasi kredit macet gimana? Alhamdulillah sebenarnya kita kredit macet kita jauh di bawah rata-rata perbankan. Kita rata-rata masih 1, berapa persen gitu ya. Rata-rata mungkin sekarang masih 1,3% ya untuk di Mekar. Nasional Pak ya? Nasional. Dan karena kita ada pendampingan, kita juga tadi memberikan mindset menjadi kalau utang tuh harus dibayar ya gitu ya. Utang nggak boleh nggak dibayar gitu. Nah, makanya kita mindset itu selalu kita tanamkan ke nasabah-nasabah kita supaya mereka jujur, punya komitmen.
Jadi kalau utang ya kita ngajarin utang tuh harus dibayar. Kalau nasabah kesulitan kita bantu apa? Misalnya kita bisa melakukan restrukturisasi, kita tunda pembayarannya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita. Berapa modal yang sudah kita salurkan Pak selama ini Pak secara nasional? Nasional kita sudah mencapai 40 triliun sampai dengan hari kemarin. Tapi kita nanti secara per tahun akan lebih dari 70 triliun penyaluran kita secara nasional. Barang haram tersebut dikendalikan oleh 2 orang narapidana di Lapas Kelas 2A Padang. Polres Kabu Kampung Tangah menggerebek sejumlah rumah yang diduga digunakan sebagai lokasi kumpul kebo. Pengerjaan perbaikan ruas jalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Presiden Jokowi meninjau langsung lokasi terdampak parah banjir bandang di Bukit Batabuah. Kasus ini sendiri terungkap dari hasil patroli tim Cyber Polda Sumbar. Pihak perusahaan meminta masyarakat meninggalkan lahan itu karena berada di lahan HGU. Panjangnya durasi perjalanan membutuhkan bahan bakar yang lebih dari biasanya, memaksa pihak pengelola harus menetapkan tarif darurat. Kami atas nama pimpinan UNAN sangat berterima kasih atas kerjasama kemitraan UNAN dengan PNM. Ini merupakan wujud nyata bagaimana mendekatkan kampus dengan dunia usaha, dunia industri. Banyak hal yang bisa kita kerjasamakan, sebagai contoh praktisi mengajar. Kami sangat terbuka jika dari PNM, Pak Direktur, teman-teman dari Kadin ataupun pemimpin cabang suatu saat bisa mengajar 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan ya kepada mahasiswa UNAN mungkin tentang model bisnis PNM, dari mana PNM dapatkan pendapatan, apa cost structure-nya, dan bagaimana antara PNM dan UNAN bisa meningkatkan kolaborasi ke depan. Yang kedua, magang bersertifikat. Mungkin UNAN dengan PNM bisa ke depan bisa menjajaki program-program magang bersertifikat. Mahasiswa kami banyak, 34.000, mungkin mereka bisa diminta bantuannya untuk mengidentifikasi masalah-masalah bisnis yang ada di lapangan. Dan juga dengan semangat mereka mungkin bisa memberikan cara-cara baru ataupun solusi-solusi dan rekomendasi yang mungkin menarik untuk dipelajari. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah usai membuka pelatihan tersebut menyampaikan, pelatihan yang dilakukan PNM sangat berguna bagi pelaku usaha di bawah binaannya. Sekitar 470.071 nasabah yang tersebar sampai ke nagari-nagari, yang artinya lebih kurang 8% dari penduduk Sumbar terbantu dengan program PNM ini. Melalui program pelatihan oleh PNM bisa meningkatkan UMKM nasabah binaan PNM melalui pembiayaan dan pendampingan. Meski pertumbuhan ekonomi Sumbar tidak begitu tinggi, tetapi Sumbar memiliki rasio terbaik ketiga di Indonesia, yang artinya ekonomi masyarakat bergerak. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong adanya nagari, desa wisata, perhutanan sosial dengan memanfaatkan potensi hutan dengan baik yang telah disediakan sekitar 300.000 hektar. Ditambah lagi dengan dana disediakan lebih kurang 3,5 juta USD atau lebih kurang 53 miliar rupiah untuk pelatihan dan lainnya. Sehingga tidak lagi pergi wisata keluar Sumbar tetapi mengunjungi wisata nagari dengan keunikan dan nilai sejarahnya.
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang adat Salingkan Nagari yang terus diperkuat. Nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami berterima kasih kepada PNM yang begitu besar kontribusinya dalam rangka untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat. Ya, yang bisa dilaporkan ada sebanyak 471.701 orang yang telah bergabung di Mekar PNM. Ya, berarti sudah lebih kurang 8% dari penduduk Sumatera Barat hadir bersama Mekar. Maka itu dampak yang telah kita rasakan dari Mekar hari ini. Yang pertama adalah yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat sehingga berkurang angka kemiskinan. Yaitu kemiskinan kita sekarang ini adalah 4,7% lebih kurang. Dan kemudian juga di Sumatera Barat sekarang ini juga terjadi Gini rasio. 2023 yang lalu Gini rasio kita itu adalah 0,27. Itu adalah Gini rasio yang nomor 3 terkecil di Indonesia, Pak Asnan. Dan kemudian juga kemiskinan ekstrim kita di Sumatera Barat itu sekarang ini itu tinggal hanya sebanyak 21.000 orang lagi lebih kurang. Nah, jadi maksud saya itu ini adalah dampak yang hadir di Sumatera Barat karena hasil kerja daripada PNM. Untuk itu kita berikan aplaus untuk PNM. PNM kan tadi udah nampak judulnya ya, ultra mikro. Jadi bawah mikro lagi. Yang modal 100.000, 200.000, 500.000 itulah yang dibantu oleh PNM. Dan memang itu jumlahnya sangat banyak sekali di Sumatera Barat. Dan dengan adanya bantuan dan kemudian pendampingan oleh PNM, dan itu berarti itu menyebar di banyak negara-negara di Sumatera. Apalagi jumlahnya tadi yang 470.071 orang yang sudah dibantu di Sumatera Barat. Berarti itu lebih kurang 8% dari penduduk Sumatera Barat. Ya. Nah, maksud saya itu tentu ini berdampak. Nah, alhamdulillah salah satu dampak yang kita rasakan adalah yaitu ekonomi Sumatera Barat. Walaupun memang pertumbuhannya tidak begitu tinggi, tapi kita memiliki Gini rasionya itu nomor 3 terbaik di Indonesia. Dan kemudian artinya apa? Bahwasanya ekonomi kita itu di masyarakat itu bergerak, ya. Dan kemudian juga kantong mereka terisi. Nah, apalagi kita sementara sekarang juga mendorong dengan adanya desa wisata, nagari wisata. Kemudian juga ada perhutanan sosial, ya. Kita juga menggerakkan ekonomi mereka dengan potensi hutan, ya, dengan memanfaatkan hutan yang ada. Ada 300.000 hektar kita di Sumatera Barat sudah tersebar sekian banyak kelompok-kelompok. Dan kemudian sekarang ini juga kita bawa uang lagi ke sana, itu lebih kurang 3,5 juta US dollar. Itu lebih kurang 53 miliar lebih kurang. Nah, itu juga berdampak kepada mereka dengan memberikan pelatihan dan lain-lainnya. Nah, maka dalam inilah wisata pun juga kita dorong tingkat nagari. Sekarang pun juga kita dorong OPD-PD kita rapat juga di nagari-nagari. Nah, ini yang kita, yaitu makanya nanti melalui PNM ataupun juga melalui Andalas, ini potensi apa lagi yang akan dikembangkan di setiap nagari-nagari itu. Nah, ini Andalas mengkajinya, kemudian PNM mengasih uangnya, dan kemudian kita ramaikan ke sana. Nah, ada anak-anak kita dan kemudian anak-anak sekolah kita juga kita dorong sekarang ini wisatanya itu tidak mesti ke luar provinsi, tapi lah mengunjungi nagari-nagari yang ada, bahkan keunikannya, bahkan nilai-nilai sejarahnya, karena masih banyak yang bisa dilihat dan dipelajari oleh anak-anak kita di sana. Dan itu makanya kita optimis, ya, dengan kita fokus, ya, kepada pengembangan menggerakkan posisi nagari ini, ya, dalam perekonomiannya, wisatanya, ataupun juga potensi-potensi yang lainnya. Nah, sehingga ekonomi kita akan lebih bergerak. Dan kita juga ini kita lakukan karena sudah ada undang-undang, ya, nomor 17 tahun 2022, yaitu adat Salingkan Nagari. Nah, ini yang kita perkuat. Ditambah lagi Bung Hatta sudah lama mengingatkan kepada kita, betapa besarnya obor di Jakarta sana, kan pernah itu mendarat Nusantara ini. Maka itu makanya uang orang pemerintah pusat itu jangan tinggal di Jakarta saja, gitu kan, dibawa ke daerah. Kenapa?
Ketika bergerak di ini, maka itulah obor-obor kecil itu. Nah, ketika itu makin nyala, makin besar, maka akan pasti menerangi Nusantara ini. Jadi maksud itu makanya kita di Sumatera Barat mengharapkan dana pusat itu jangan terkumpul di pusat saja, tapi harus dibawa ke daerah, harus didistribusikan ke daerah. Maka dengan adanya distribusi uang ke sana, maka itulah yang akan menggerakkan perekonomian kita, kantong rakyat. Nah, mesti pendapatan negara ini tinggi. Maka itu bagi kami di Provinsi Sumatera Barat, tak mesti pendapatan pemerintah itu tinggi, tapi yang penting adalah bagaimana kantong rakyat terisi. Itu yang penting. Ya, itu dengan kegiatan, dengan aktivitas banyak di sana. Pada pelatihan akbar ini, PNM juga melakukan MOU dengan Universitas Andalas. Rektor UNAN Eva Yunedi menyambut baik MOU dengan PNM Cabang Padang. Melalui program Mekar mampu meningkatkan akses keuangan masyarakat terhadap permodalan. Kerjasama antara PNM dengan UNAN tentunya penelitian dan pengembangan UMKM sehingga usaha nasabah bisa naik kelas. Selanjutnya meningkatkan kapasitas baik pendamping maupun nasabah. Ia menyebut pihak UNAN bisa membantu UMKM secara teknis dalam bentuk mengatur dan laporan keuangan, pemasaran produk yang menarik bahkan menembus pasar ekspor. UNAN juga bisa melakukan KKN tematik untuk pengembangan UMKM, sehingga bisa meningkatkan omset atau mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Kita menyambut baik MOU dengan PNM karena program yang dilaksanakan oleh PNM ini mampu meningkatkan akses keuangan masyarakat terhadap permodalan. Di masyarakat yang tidak bisa berhubungan dengan bank, ya, dia bisa berhubungan dengan PNM untuk mendapatkan modal usaha, gitu kan ya. Dan ternyata hasil riset membuktikan pinjaman yang diberikan ke kelompok ultra mikro jika didampingi dengan baik, maka itu kredit macetnya rendah. Nah, kerjasama antara PNM dengan UNAN nantinya adalah areanya pertama tentu penelitian dan pengembangan UMKM, sehingga usaha ibu-ibu ini bisa berkembang dan bisa naik kelas. Yang kedua bisa capacity building, meningkatkan kapasitas baik pendamping ataupun ibu-ibu yang mendapatkan pinjaman dari PNM. Nah, yang ketiga tentu kita juga bisa membantu UMKM itu langsung jika perlu pendampingan teknis. Apakah pendampingan teknis dalam hal pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, atau packaging, atau menembus pasar ekspor. Terus berikutnya kita punya mahasiswa cukup banyak, 34.000. Kita bisa bikin KKN yang sifatnya tematik untuk pengembangan UMKM di Sumatera Barat. Di KKN tematik ini akan bisa meningkatkan omset atau mencarikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh UMKM kita. Jadi ini area kerjasamanya juga cukup luas terkait pendidikan, terkait penelitian, dan juga bagi kami terkait pengabdian sosial kepada masyarakat. Ini luar biasa.